Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Siang ini kedatangan tamu istimewa, calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Hani Yos Payo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabar, Pak? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Puji Tuhan. Tribuners, kita akan bincang-bincang tentang perjalanan beliau, dan kali ini kita mengangkat tema mengapa HJP, mengapa mesti memilih beliau, mengapa dia terpilih, dan banyak lagi mengapa HJP. Kita akan banyak bicara tentang perjalanan beliau. Pak Hani, banyak pembaca dan pemirsa Tribuners bertanya, sebelum kita bicara soal politik ya, bagaimana perjalanan masa kecil Pak Hani? Mungkin dari SD sampai SMA, hobinya dulu apa gitu. Silakan Pak Hani. Jadi kalau masa kecil itu saya memang lahir dan besar di Langowan. Oh, Langowan. Jadi kayaknya saya satu kampung sama Pak Prabowo. Oh iya. Kita sama-sama orang Langowan. Tapi memang saya lahir di Langowan. Saya mengecap pendidikan formal, SD, SMP, bahkan SMA saya di Langowan. Saya bersyukur sekali karena saya boleh dalam lingkaran kehidupan sebagai warga Langowan, karena dasar atau basic sebagai seorang pribadi HJP itu terbentuk di Langowan. Dari agama, dari iman, kepercayaan, itu fondasi utama. Saya sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, opa saya itu salah satu pendiri Gereja Sentrum Langowan. Tapi saya memang sudah tidak sempat ketemu opa karena opa meninggal di usia masih muda, masih 44 tahun. Opa saya meninggal, tapi beliau pelayan khusus, guru jemaat waktu itu. Gereja Sentrum belum ada pendeta. Opa saya yang jadi ketua jemaatnya di Gereja Sentrum itu awalnya. Kemudian kalau SD, saya di SD Katolik Langowan, SDRK. SMP Negeri 1, dan SMA Negeri Langowan. Nah, jadi SD sampai SMA di Langowan. Di Langowan. Jadi memang kalau saudara teman orang pasti tahu kalau di HJP, karena orang tahu kita memang lahir dan besar di Langowan. Dulu hobinya apa di Langowan dulu, Pak? Masa Kalau kecil di itu. Langowan kan, Langowan itu kotanya tidak besar, daerahnya tidak besar. Kan kita kasarnya sekali muter selesai, habis gitu. Jadi kita kalau ke gereja jalan kaki aja, bahkan ke sekolah pun kita jalan kaki. Cuman waktu masih kecil itu yang paling berkesan kalau di sini pakai auto kontrak, mobil sewa gitu. Kalau kita di Langowan pakai bendi. Bendi ya? Bendi kontrak. Jadi bendi kontrak itu memang orang tua udah pesan ke, ada Om Yanus itu namanya kalau yang di kampung. Nama bendinya Kambuna. Jadi masih ingat bendi ya? pun pakai nama, masih ingat. Nama bendinya Kambuna. Jadi saya itu diantar jemput setiap hari pakai bendi. Tapi kalau beliau berhalangan ya jalan kaki. Tapi nggak jauh kan di Langowan gitu. Nah, jadi kalau di Langowan aktivitasnya itu paling banyak di aktivitas gereja, karena kan kita rata-rata di sana kan karena tidak terlalu banyak pilihan. Jadi kita lebih ke gereja, orang tua juga saya mengajarkan seperti itu. Kemudian ya olahraga karena memang rumah saya di Langowan itu sampingnya lapangan bola. Jadi suka bola Banget, sampai sekarang masih suka bola, masih suka main bola. Nah, pada saat itu apakah memang ada terbetik Pak HJP ingin menjadi seorang politisi hingga ada kepingiran mau menjadi seorang kepala daerah pada saat itu? Kalau di masa itu, jujur belum terbersit untuk maju kepala daerah. Bahkan kalau masih anak-anak itu cita-citanya jadi dokter. Dan papa saya sangat senang kalau saya jadi dokter waktu itu. Memang dulu mau jadi dokter waktu itu? Jadi saya memang di drive untuk jadi dokter. Ayah saya juga sangat, bahkan fully supported untuk saya jadi dokter. Jadi waktu itu saya memang juga mempersiapkan diri untuk jadi dokter. Gitu. SMA pun walaupun waktu itu SMA kan SMA A1, A2, A3 jurusan fisika, biologi gitu kan. Ekonomi, IPS dan bahasa kan. Waktu itu saya ambil A1.
Papa saya tanya kenapa nggak ambil A2 aja supaya Iya. memang biologi. Iya. Saya bilang mungkin lebih fleksibel A1. Siapa Iya, masih tahu. bisa banyak pilihan. Nah, kalau A1 kan berarti saya mau ke teknik, mau Iya. ke kedokteran itu Boleh. bebas. Tapi kalau dari A2 kan dari bisa, tetapi agak kurang pas kan Iya. kalau dari biologi ke teknik misalnya. Iya, iya. Jadi waktu itu saya pilih yang A1 fisika. Tapi di dalam pemikiran saya waktu itu bahkan yang tetap menjadi cita-cita ingin jadi dokter. Awalnya seperti itu. Cuma memang setelah berjalannya waktu, Iya. saya sempat sudah diterima di T2 program Tumoto waktu Iya. itu di kedokteran Oh, di iya, Unsra. iya. Namun karena waktu SMA itu saya udah diajarkan oleh papa saya terlebih mengajarkan saya untuk berbisnis. Makanya pilih Jadi ekonomi. saya kesana kesini, Iya. ayah saya ajak gitu, papa saya ajak ke Manado, ketemu rekan-rekan bisnis apa semua. Jadi akhirnya sambil berjalannya waktu, mindset saya justru berubah. Kayaknya lebih enak jadi pebisnis deh kayaknya. Orang tua dulu bisnis apa itu? Bisnis, orang tua saya punya toko spare part mobil. Awalnya toko barang alat-alat pertanian, pupuk dan lain-lain itu yang berhubungan dengan pertanian. Iya. Kemudian ada spare part mobil, motor Iya. dan macam-macam gitu. Nah, jadi sambil berjalan itu akhirnya saya kepikiran sepertinya passion saya ada di Iya. bisnis bukan Iya. di dokter gitu. Iya, iya. Namun udah diterima mau nggak mau, tetapi dengan penuh keberanian saya menyampaikan ke papa saya. Ini tidak mudah sebenarnya karena mau Kan sudah diterima ini kan? Iya, apalagi orang tua saya kan memang Ingin ingin saya ini harus jadi Dokter. dokter kan. Jadi dengan niat yang baik saya tanya mama saya dulu sebenarnya. Masuk lewat mama dan menyampaikan, "Pak, kalau boleh kita mau di ekonomi aja." Karena sepertinya jiwa saya ini sebagai seorang entrepreneur kayaknya di bisnis lebih pas. Apalagi mau jadi dokter itu 8 tahun. Iya, iya, iya. Saya bilang berarti saya harus tunggu 8 Escape tahun baru lagi. kuas, Iya, panjang baru ini. panjang Iya, kan iya. prosesnya. Karena mau sampai 8 tahun, Iya. saya pikir sebaiknya cari yang lebih cepat. Supaya lebih cepat kita mau Berkarya lah. mandiri Iya. dan untuk bagaimana karir saya ke depan gitu. Dan dengan caranya Iya. gitu kan harus meyakinkan papa gitu. Iya. Tapi puji Tuhan ya papa ya terserah kalau memang kamu mau seperti itu. Walaupun saya tahu raut wajah papa nggak bisa bohong, dia kecewa. Iya. Tetapi saya juga tahu papa saya. Iya. Dia tahu apa yang terbaik mungkin buat saya. Dia nggak mau juga mengecewakan saya. Dan dia mengiyakan. Ya silahkan kalau memang passion kamu di situ, oke, jadilah pebisnis yang baik. Belajar. Mau ambil jurusan apa? Dia langsung tanya seperti itu ke saya. Iya. Saya bilang karena basic saya di fisika, kemungkinan saya ambil accounting biar ada hitung-hitungannya Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi seperti itu dan akhirnya sampailah ke proses saya kuliah di Vekon. Di Vekon juga saya nggak terlalu aktif sekali di organisasi, tapi saya pernah jadi ketua Himaju Akuntansi. Jadi himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Saya sempat jadi ketua Himaju, salah satu juga anggota senat di Waktu itu. Vekon Unsra. Iya. Tapi full di organisasi enggak. Dalam waktu 4 tahun saya sudah selesai. Saya menikah, berkarir sebagai pebisnis. 2010, 2009 itu baru saya masuk di politik dan 2010 itu perjalanan karir politik pertama saya. Kita tahan dulu itu Pak Hani. Kita masuk dulu cerita tentang Pak Hani pernah maju sebagai warani di Minahasa, kemudian pemilihan Nyong Noni di Ya. Sulut. Bagaimana ceritanya sehingga lalu Pak Hani saya dengar terpilih sebagai juara waktu itu. Ya. Jadi memang itu kontestasi yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, Minahasa. Iya. termasuk di level kecamatan. Ada beberapa tempat tertentu dia harus ikut tahapannya, Iya. harus menang di level kecamatan. Setelah menang di level kecamatan ke level kabupaten kota, setelah menang di level kabupaten kota baru ke level provinsi. Jenjangnya begitu ya. Jenjangnya seperti itu. Nah, saya utusan dari kecamatan Langoan.
Nah, kebetulan saya masih SMA waktu itu, kelas 2 SMA kalau saya Oke. nggak salah. Saya mewakili Kecamatan Lengoan untuk ikut pemilihan Wuran Waranei di Oh. Kabupaten Minahasa. Oke. Waktu itu masih sangat luas. Minahasa belum Terbagi mitra. terbagi-bagi. Jadi Iya. belum ada Mitra, belum ada Minsel. Tomohon, Oh, iya. belum ada Minsel. Jadi masih Minahasa induk. Luas sekali nih. Jadi luas sekali. Iya. Jadi waktu itu Langowan itu kecamatan, Tomohon itu kecamatan, Mitra dalam hal ini Belang, Ratahan itu kan masing-masing kecamatan. Amurang Amurang masih kecamatan. itu. Kemudian saya ikut di Minahasa. Namun setelah saya coba di level itu, saya belum berhasil menjadi Waranei. Saya cuma mendapatkan wakil waktu itu. Runner up. Saya tidak berhasil di Kabupaten Minahasa tahun Sebenarnya tetap berhasil juga itu. berhasil dalam artian tetap menang juga Iya. dengan ukuran anak SMA Iya. kelas 2 SMA, Kompetitornya banyak mahasiswa. kompetitornya banyak mahasiswa. Iya. Saya rasa itu suatu Prestasi. achievement juga Iya, yang betul. yang patut saya syukuri gitu, dan tetap saya mensyukuri itu. Nah, kemudian di tahun 2000 Iya. saya tidak mengikuti pemilihan Nyong Noni Sulut di tahun 95 kalau saya nggak salah, itu pas 96. Karena saya ada kegiatan pertukaran pelajar, jadi saya memilih itu. Iya. Minahasa mengirimkan utusan yang bukan saya. Oke. Di tahun 2000 itu akan ada pemilihan Nyong Noni Sulut. Iya. Kabupaten Minahasa tahun 99 tidak melaksanakan pemilihan Wulan Waranei. Oh. Iya. Karena mereka tidak melaksanakan pemilihan Wulan Waranei, jadi mereka tidak ada utusan. Oke. Karena tidak ada utusan, mereka mencarilah siapa-siapa yang Peserta. sudah pernah mengikuti, tetapi belum pernah ikut di level provinsi. Oke. Nah, dan akhirnya nama saya lah disebut. Diajak Pak Kepala Dinas itu meminta saya untuk mewakili Kabupaten Minahasa ikut di tahun 2000 pada pemilihan Nyong dan Noni Sulawesi Utara. Tahun 2000 itu pas era milenial. Iya. Tahun 2000. Jadi saya ikut, dan puji Tuhan satu kali ikut dan langsung jadi Nyong Sulawesi Utara tahun 2000. Ini hampir sama ceritanya nih. Mohon maaf Pak Hani. Kalau dilihat ceritanya ini belum muncul dulu namanya, langsung tiba-tiba ikut di tingkat provinsi dan langsung juara. Pada saat kontestasi Pilgub Sulut, dulu namanya Pak HJP dulu belum ada pada saat itu. Belum level kayaknya dia. Mungkin belum ada belum Iya. lihat ada baliho. Tidak pernah mensosialisasikan diri. Iya. Dan pada saat mau pendaftaran langsung muncul namanya Pak HJP. Dan itu yang ditetapkan. Iya. Mirip-mirip ceritanya ini, Pak. Semoga endingnya sama, Kak. Amin. Pak HJP, saya lihat setelah masuk di pemilihan Nyong Noni dan kemudian berlanjut lagi Pak HJP masuk di politik, Ya. iya kan? Siapa tokoh yang mengajak pertama kali Pak Hani masuk politik dan kenapa Pak Hani tertarik masuk di politik Ya. pada saat itu? Sebenarnya kalau tokoh itu tidak ada sebenarnya, tetapi itu muncul dari kesadaran saya sendiri mau di politik karena ada beberapa hal yang waktu itu karena Itu sudah mahasiswa skopnya atau sudah betul-betul- selesai? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Di tahun 2018-2019 hati saya mulai Tertarik. untuk 2008-2009 bukan 2008-2009 karena kan kita banyak berhubungan dengan orang luar, Oke. ya kan, banyak berhubungan dengan orang-orang luar yang kemudian mereka banyak bicara mengenai daerahnya. Saya juga berkunjung ke daerah-daerah lain gitu, bahkan melihat kok kita boleh tertinggal dari Makassar gitu, yang sebenarnya potensi yang ada di Sulawesi Utara Tidak terlebih kalah. Manado ini kan kita harusnya bisa lebih gitu. Iya. Karena dari potensi sumber daya alam, walaupun kita tidak dikaruniai dengan emas, perak, minyak dan lain-lain, tapi kan kita green gold kita ada di sektor pariwisata. Tapi kenapa nggak dikelola selama ini dengan baik? Karena kan kalau kita ke Cina, mereka cuma jualan cerita doang, jembatannya biasa aja, tapi mereka bilang ini pertemuan ular putih, ular hijau, Iya, ceritanya yang bikin menarik. Iya. Akhirnya kan orang tertarik gitu. Kok kita di daerah nggak bisa? Bahkan di Sulut kesannya orang menganggap pas datang, ada teman saya yang datang di Sulawesi Utara, orang Jawa, Iya. dia datang dilihat pantas di Manado ini banyak single parents gitu. Saya kan hati saya langsung, kok dia bicara seperti itu? Iya. Kenapa lu bilang
tempat di Manado single parents, Iya. itu ada ibu pegang anak gitu. Jadi gambarannya dia kan karena dia nggak tahu, tidak ada penjelasan juga di situ. Di patung Walanda Maramis yang maksudnya dia ternyata. Padahal itu kan tokoh Iya, kita iya, kan iya. menggambarkan pendidikan kan sebenarnya, tapi bahasanya seperti itu. Aku jadi nggak enak. Iya. Itu sembarang banget gitu kasarnya, itu melecehkan perempuan Sulawesi Utara, Iya, perempuan Manado kasarnya. Saya, ibu saya orang Manado. Iya. Iya kan? Jadi kan aku tidak nyaman gitu. Iya. Kan coba bicara sama teman-teman pengusaha, kita sharing-sharing. Dia bilang kalau lu mau rubah yang begitu-begitu harus masuk politik. Iya kan? Kalau enggak ya nggak bisa lah gitu, seperti itu. Karena kan kalau kita di perusahaan Iya. atau di bisnis terbatas untuk kebijakan kan, Betul. pasti kita hanya akan sampai di Perusahaan usulan. sendiri, iya. Di usulan gitu kan. Kalau kita mengurus yang ngurus sendiri. Iya. Nggak mungkin kan saya bangun patung bukan Iya. bidang saya gitu. Iya. Tapi paling enggak gimana apa yang ada di saya itu saya bisa sampaikan dan karena Berdampak. ya berdampak bagi orang banyak. Karena saya juga bisnis saya kemarin itu banyak di Singapura. Di kepala saya langsung terpikir bahwa Manado ini harusnya seperti Singapura. Orchard Road itu kalau kita pindahkan di Boulevard, ini kan pusat perdagangan terpanjang gitu. Cuman mentok lagi. Tapi gimana mau nyaman ya di Boulevard itu mau bikin kayak di Orchard? Kayak susah karena dari tanaman yang ditanam misalnya. Mereka tanam terang besi yang ada di sini. Di Orchard kan tanaman yang hijau, Iya, iya. enak dilihat. Jadi orang mau jalan nyaman. Tapi di sini terang besi. Dia ada jam-jam tertentu dia tidur. Tanaman di perkotaan paling tidak kan dia harus ada unsur menyerap karbon, ya kan, menghasilkan oksigen. Iya. Kemudian unsur estetik juga penting. Iya. Tapi ini kayak tanaman itu dari sisi estetik jelek gitu kan, menyerap karbon dia tidur, ada jam-jam tertentu kan tanaman itu kan tidur. Jadi kurang. Jadi tidak menyerap karbon justru dan tidak menghasilkan oksigen maksimal gitu. Jadi kesel juga gimana mau bikin ini jadi bagus gitu kalau seperti itu. Kemudian melihat Kota Manado, saya juga ada di Yayasan Kawanua Peduli. Yayasan Kawanua Peduli ini yayasan sosial yang tujuannya adalah membantu panti-panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan gitu. Dengan melihat kondisi itu, ternyata masih banyak orang susah di Kota Manado ini. Kemudian masih banyak hal yang harus dibenahi. Nah, itulah muncul kerinduan saya untuk memberi diri menjadi bagian dari salah satu partai politik. Kemudian saya memberi diri bahkan bukan hanya sekedar menjadi bagian dari partai politik, saya ingin membaktikan diri untuk menjadi kepala daerah di Kota Manado. Itu asal ceritanya itu. Tapi kan sempat lulus di DPRD provinsi ya. Ya. Dari partai Golkar. Saya dari oke. awal memang Golkar. Ayah saya juga adalah kader Golkar selama ini. Jadi memang kita turun-temurun di Golkar. Iya, iya. Nah, terus masuk ke Partai Demokrat. Bagaimana ceritanya itu? Jadi memang 2010 itu saya 2009 sebagai bendahara MPG Kota Manado, Partai Golkar Kota Manado, kemudian dimintakan untuk jadi wakil ketua di DPD 1 provinsi Partai Golkar, kemudian terakhir jadi wakil ketua bidang kepemudaan sekaligus sebagai ketua AMPG Provinsi Sulawesi Utara. Nah, itu di pencalonan pertama saya tahun 2010 maju di wali kota di Partai Golkar. Kemudian 2014 saya maju di DPRD provinsi dari Partai Golkar. Dan puji Tuhan walaupun kalah di pilkada, semangat saya dan saya terobati karena saya menang di Kota Manado jadi anggota DPRD dengan Provinsi suara terbanyak Sulawesi Utara dan memperoleh suara terbanyak 2014. Kemudian 2015 itu saya diusung oleh PDI Perjuangan. Karena memang waktu itu terjadi dualisme. Sebenarnya saya waktu itu Golkar dalam kondisi yang tidak nyaman. Karena ada Golkar versi ARB Abu Rizal Bakri dan Golkar versi Pak Agung Laksono. Sehingga kami dimintakan waktu itu harus punya dua rekomendasi bahwa harus ada dari ARB, harus ada dari Agung Laksono. Saya bilang kalau dengan ARB saya yakin saya pasti dapat. Karena saya juga salah satu perwakilan yang hadir di Munas dan memilih ARB gitu. Jadi saya saklek bahwa yang saya tahu yang resmi adalah ARB.
Kalau mau dimintakan saya untuk mengambil SK dari Agung Laksono. Agung Laksono, mohon maaf kasarnya, biar mau dikasih pun saya masih punya harga diri. Karena saya tahu yang Loyal. legalnya mana gitu, Iya, dan iya. loyalitas saya ke Pak ERB. Jadi saya tidak mau mengurus itu, dan mau menerima pun saya tidak mau. Oke. Gitu. Jadi akhirnya saya bertemu dengan Pak Oli, kemudian kita bicara banyak mengenai Kota Manado dan banyak hal. Akhirnya saya diusung oleh PDI, gitu, diusung oleh PDI. Tetapi dalam perjalanannya saya tidak masuk sebagai anggota PDIP, jadi saya tidak pindah partai. Jadi tetap saya di Golkar. Nanti saya pindah di Demokrat menjawab pertanyaan ini, bahwa saya pindah di 2019. Pak Mor jadi ketua Partai Demokrat Provinsi. DPD. Bendahara kosong. Iya. Saya dimintakan untuk mengisi posisi sebagai bendahara. Nah, itu asal ceritanya kalau di partai politik. Kenapa saya pindah partai dari Golkar dan saya pindah ke Demokrat. Pak Hani, banyak tokoh politik ketika dia mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan itu gagal, berikutnya hilang namanya. Pak Hani ini sampai 3 kali sempat berkompetisi di pilkada dan belum diberikan kesempatan. Ya, itu tidak banyak tokoh yang masih bisa muncul. Fight itu mungkin kelas Prabowo itu satu di antara yang contoh yang masih bisa fight. Betul. 3 kali berkompetisi dan maju menang di kompetisi keempat. Apa resepnya? Pak Hani bisa bertahan itu. Iya. Resepnya sih selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Saya terlalu percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan itu Iya. baik adanya. Sukacita, duka cita itu adalah berkat Tuhan. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi persoalan ini. Dari dulu saya selalu menyampaikan ke rekan-rekan tim pemenangan, we won, we praise the Lord. We lost, we praise the Lord. Bahwa kita menang, kita mengucap syukur. Kalah pun tetap puji Tuhan. Rasanya seperti itu. Mental itu yang bikin saya kuat sebenarnya. Bahwa saya, yang terjadi, yang saya lewati ini, itu juga bagian karena saya orang Langowan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya contoh, Pak Prabowo kan 3 kali dan berhasil menang. Tetapi lebih daripada itu, saya bersyukur saya lahir dan besar di Langowan. Iman saya bertumbuh di sana. Fondasi pendidikan saya juga bertumbuh di sana. Saya banyak belajar di sana. Iman saya bertumbuh di sana di Langowan, karena kita diajarkan harus mengucap syukur dalam segala hal. Memang tidak mudah, Pak. Kasarnya kalau orang mengucap syukur di saat berkelimpahan, itu hal yang biasa gitu. Tapi orang mau mengucap syukur di saat kita berkekurangan, ataupun seperti yang saya alami, mengucap syukur di saat kalah di pilkada, itu 3 hal yang kali tidak lagi. mudah. Dan 3 kali hal yang sama saya hadapi gitu. Sebagai kepala keluarga, saya bertanggung jawab terhadap istri, anak-anak. Gimana saya harus meyakinkan mereka, ayo kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, walaupun kalah gitu. Mungkin istri saya bisa mengerti, tapi ketiga anak saya, belum lagi di sekolah dengan segala konsekuensi, mereka kan pasti biasalah. Bully mungkin nggak akan sampai sejauh itu, tapi paling enak orang Manado bilang baku-baku terek, wah nanti bapak kalah gitu, atau apa, kan itu mengecewakan, hal yang tidak mudah. Nah, Pak Hani, 3 kali gagal. Bukan gagal, 3 kali tertunda. Belum berhasil. Kemudian maju naik level di tingkat provinsi. Bagaimana Pak Hani meyakinkan istri, anak, dan keluarga dengan modal 3 kali tertunda? Ini tidak gampang, ini kan meyakinkan lagi supaya bahwa ini optimisme ditumbuhkan lagi. Gimana itu, Pak Hani? Sebenarnya memang setelah 2020 yang terakhir, saya sudah tidak berniat untuk kembali di politik sebenarnya, dari saya secara pribadi. Karena saya pikir bahwa mungkin jalan Tuhan bukan di politik. Kasarnya HJP jangan usah paksa lah. Ini kan ada jalannya. Fokus di bisnis, back to basic, fokus di bisnis gitu. Akhirnya 2020 itu setelah selesai pilkada, 2021 saya memutuskan untuk fokus back to basic sebagai pebisnis dan full di keluarga. Ya kan? Jadi saya fokus di keluarga dan fokus di pekerjaan. Karena ini ibaratnya orang Manado ini, saya mau pindah ke Jakarta ini, maksudnya mau mengadu nasib di Jakarta.
Gitu. Jadi saya untuk politik saya belum kepikiran, Ya. tetapi orang tua saya, baik orang tua saya yang di Lamongan maupun orang tua mantu saya, Iya, iya. mereka menanyakan ke saya bahwa jadi HJP ini nanti udah tidak bakalan comeback lagi di politik Iya, iya. karena ada proses pileg. Iya. Nah, kan ditanya seperti Oh, itu sempat kan. ditanya kan? Ada kan proses pileg, Iya, itu kan masih Pak Hani masih gabung di Demokrat waktu itu masih kan? di Demokrat, Iya, iya. masih di Demokrat. Saya tidak pernah mundur, Iya. tapi saya sudah tidak masuk dalam struktur lagi. Oke. Karena saya yang memintakan, karena Iya. saya fokus di Jakarta, Pak. Bisnis. Jadi, Mohon maaf Pak Hani. Bisa diceritakan bisnis apa dijalani di Jakarta? Saya di Jakarta di bidang kesehatan. Hmm. Jadi di kesehatan saya bisnisnya itu joint operation antar perusahaan kami dengan rumah-rumah sakit. Oh iya. Jadi kita masukin alat-alat kesehatan iya. yang ada di rumah sakit, kemudian rumah sakit siapin ruangan, saya siapin alatnya, Iya. kemudian kita profit sharing dari situ. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kembali ke cerita sempat ditawarkan, ditanyakan lagi oleh keluarga, Iya, apakah tidak jadi mau orang kembali tua lagi? saya bertanya, apakah HJP nggak bakalan comeback di politik? Nggak, Iya. sayang ini. Iya, iya. Karena udah dianggap kan HJP udah investasi politik 3 kali. Iya. 3 kali gitu kan. Waktu itu saya menyampaikan ke orang tua saya, bahkan ada beberapa teman-teman Iya. politik, saya bilang ke mereka bahwa saya mau fokus di bisnis dulu. Oke. Saya fokus dengan keluarga, karena saya menyadari bahwa politik without financial itu bullshit gitu. Ya, Itu kan? dana besar. Tetap namanya di Iya. politik, orang harus sadar posisi bahwa politik tidak jauh-jauh juga dengan kita harus ada kekuatan finansial Iya. gitu. Kalau enggak ya susah gitu kan. Betul. Akhirnya saya menyampaikan, oke, kasih waktu, saya mau fokus dulu sama keluarga, saya mau fokus di bisnis. Oke. Ya kan, seperti itu. Hati kecil saya ini meronta-ronta sebenarnya. Masa mau terpanggil juga. Iya, Iya, kan, iya. as a fighter saya udah 3 kali. Kesannya Iya. kan sebagai manusia, saya merasa masa sudah 3 kali, Iya. tapi ini tidak berhasil gitu. Apa yang salah sebenarnya dari yang kita lakukan? Iya. Tuhan yang paling tahu sebenarnya, kita isi hati kita mau melayani ini warga yang ada di Kota Manado, tapi belum berhasil gitu kan. Jadi hati kecil saya mengatakan seperti itu. Jadi saya tidak kemana-mana pemikirannya, Iya. menjawab pertanyaan orang tua saya dan teman-teman yang di politik. Saya introspeksi Iya. dan saya menyampaikan kepada mereka seperti ini, bahwa 3 kali saya udah mencoba dan belum berhasil. Berarti there is something wrong di sini. Iya, Mungkin. ada Ada yang iya. salah mungkin dari yang ada di sini. Tapi kita bilang, kalau dengan Tuhan, kasarnya ini is not just about the final result, bukan hanya hasil akhir. Berjalan Bagaimana bersama proses, Tuhan, iya. how the process itu penting. Ada jalan, ada proses. Itu yang menguatkan saya dari sisi iman, bahwa saya percaya 3 kali kekalahan ini adalah proses untuk mencapai tentunya yang lebih besar, yang pasti Tuhan siapkan di waktu Tuhan. Itu yang jadi keyakinan saya secara pribadi. Jadi di saat orang tua saya tanya, ini begini, saya percaya semua ini datang dari Tuhan. Oke. Jadi kalau 3 kali saya maju, doa saya minta kepada Tuhan. 3 kali, Tuhan, saya minta ingin menjadi orang yang paling melayani di Kota Manado ini. Kali ini saya sampaikan kepada mereka, Iya. doa saya ubah. Iya. Jadi saya tidak meminta, tapi saya berserah. Saya angkat tangan. Kalau memang Tuhan berkenan, saya yakin saya pasti akan comeback. Dan itulah yang terjadi, puji Tuhan, saya tidak minta untuk maju di Pilkada Provinsi Sulawesi Utara. Tanggal 25 Agustus, saya dimintakan oleh Ketua Umum, lewat orang kepercayaan Ketua Umum yang menelpon saya untuk datang ketemu Ketua Umum untuk maju jadi mendampingi Pak Edi Lasut. Jadi ini jadi kesaksian iman saya. Saya tidak minta lagi, doa saya ubah. Saya berserah, mana-mana coba Tuhan. Seperti itu. Kalau memang Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan untuk maju, tentu kita terima semua dengan sukacita iman. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya, Pak. Iya. Nah, terus ketika datang utusan AHY untuk meminang Pak Hani mendampingi Pak Eli, kemudian Pak Hani menyampaikan itu kepada keluarga, apa kata keluarga waktu itu? Memang itu waktu sangat mepet, Pak. Iya.
Ini sudah mau pendaftaran ini. Pendaftaran, Iya. Pak Eli udah berencana mau pendaftaran dengan Ibu Mep Mika, itu iya, kan tanggal iya, 27. iya. Karena kalau masih ada kekurangan data, masih ada tanggal 28, Iya, masih ada tanggal iya. 29. Betul. Pendaftaran kan 27 sampai 29 Iya. Agustus kan. Hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Setelah saya diberitahu, saya masih seperti nggak percaya bahwa tanggal 25 saya harus datang. Kemudian saya ketemu Siapkan berkas semuanya. berkas harus ke Dharma Wangsa untuk mengambil rekomendasi dan lain-lain. Waktu itu saya masih tidak percaya gitu. Bahkan saya belum menyampaikan ke istri dan anak-anak karena mereka yang paling dekat dengan Iya, saya gitu. iya. Dan waktu kemarin di Pileg saya nggak ikut dan lain-lain, mereka juga support gitu Pak. Udahlah Pak, even an angel need to break. Mereka bilang seperti itu bahwa ada waktu lah kita harus break gitu. Iya. Kan? Jadi 25 itu saya dimintakan untuk segera ke Manado tanggal 26. 2 hari lagi sebelum pendaftaran. Ya, 1 dua hari. Ya, Iya, satu iya. hari sebelum Iya. waktu 27 sampai 29 Iya, kan. iya, iya. Saya dimintakan untuk segera ke Manado. Saya masih belum berpikir untuk kembali. Sebenarnya saya sempat menelpon Ibu Mika gitu Iya. waktu itu. Sahabat Untuk kan ini, sana sebagai kan sahabat, dia iya. junior saya Iya, gitu. iya, Dan iya. saya tahu dia juga layak gitu untuk berpasangan dengan Pak Eli, dan saya percaya beliau juga dengan kapasitasnya Bu Mika ini yang adalah junior saya tahu dia mumpuni Iya. gitu. Jadi tujuan saya menelpon, saya ingin kamu harus memberi keyakinan bahwa kamu bisa gitu. Walaupun secara politik Golkar sudah menarik dukungan Iya. ke Pak Eli. Kan waktu itu situasi sangat sangat kacau balau. Golkar tarik dukungan, PSI mundur, PKB mundur. Kayaknya Pak Eli ini udah tidak bisa berlayar lagi gitu. Betul. Kondisi waktu itu yang tiba-tiba muncul putusan Mahkamah Konstitusi Mengubah konstelasi. mengubah konstelasi bahwa Demokrat bisa mengusung sendiri, tapi 1 hari setelah itu muncul putusan dari DPR yang membatalkan yang bisa hanya non-seat. Iya. Nah, kemudian 1 hari setelah itu terjadi pergerakan demo besar-besaran, Satu Indonesia demo, yang akhirnya kembali lagi ke putusan Mahkamah Awalnya MK. Konstitusi kan yang awal, yang akhirnya Pak Eli bisa. Itulah sebabnya tanggal 25 itu saya langsung dimintakan, langsung pulang. Saya masih sibuk dengan kerjaan saya Pak, karena saya tidak ada persiapan, Iya, iya. sama sekali tidak ada persiapan untuk maju. Jadi saya masih ada janji, bahkan sampai jam 9 malam saya masih ada janji di Grand Melia untuk ketemu orang, rekan bisnis saya. Setengah 11 malam saya selesai, baru saya mulai tanya lagi. Bukan tanya sebenarnya, tapi saya melihat miss call udah banyak di telepon saya. Karena mereka meminta saya untuk segera ke Manado. Untuk segera ke Manado. Saya bilang sudah nanti besok pagi aja. Nggak bisa. Teman-teman yang di Demokrat mengatakan tidak bisa. Kalau pagi nggak keburu, harus yang jam 2. Nantinya katanya udah dipersiapkan. Ada yang tungguin di bandara, di airport, nanti langsung diantar langsung ke Polda untuk ngurus SKCK, langsung ke rumah sakit untuk tes kesehatan di hari yang sama nih, langsung ke pengadilan untuk ngurus pilot dan lain-lain gitu kan. Udah dipersiapkan semua. Saya bilang udah nggak bisa. Waktu saya sampaikan seperti itu, nanti besok saya belum bicara sama istri, anak-anak, saya belum minta restu orang tua. Ini bukan hal yang hanya asal maju gitu. Restu orang tua itu sangat penting bagi saya. Kalau saya belum bicara dengan orang tua, minta restu, saya nggak berani melangkah. Kasarnya seperti itu. Tapi kalau udah direstui orang tua, HJP ini orang Languan sama dengan Pak Prabowo, jadi orang maju-maju nih, anak mundur-mundur ceritanya. Tapi kalau sudah dapat restu, tapi karena belum mendapatkan restu waktu itu, karena saya belum kasih tahu. Untuk maju ya apa boleh buat, saya minta waktu. Jadi saya minta nanti pagi. Enggak, mereka tetap paksa. Jam 11, setengah 12 malam. Masih mereka tetap, dan mereka kirim tiket ke saya. Udah kirim tiket langsung, saya nggak beli tiket. Ini mereka yang kirim tiket ke saya. Beli tiket untuk saya segera ke Manado. Akhirnya istri saya masih tidur waktu itu. Makanya saya bangunin. Saya bangunin, saya sampaikan bahwa saya akan ke Manado. Saya kaget buat apa gitu mau ke Manado. Singkat cerita langsung saya jelasin bahwa saya dimintakan oleh ketua umum untuk maju di provinsi mendampingi Pak Eli. Istri saya kan sama, kita melewati proses ini bersama-sama. Saya kuat, itu bukan karena saya sendiri. Saya kuat karena istri dan anak-anak saya, orang tua saya yang menopang. Sehingga 3 kali ini kasarnya tidak terasa, Pak. Kekuatannya
Tuhan nomor satu, istri dan keluarga nomor dua yang menopang, sehingga saya kuat. Bahkan HJP boleh kalah dalam pilkada, tapi HJP tidak pernah kalah dalam kehidupan, Pak. Tidak pernah kalah dalam kehidupan, gitu. Karena ada aja berkat Tuhan. Ada orang lain kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalah satu kali udah hilang di peredaran, kalah 1 kilo bahkan mohon maaf, ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Betul. Iya kan? Tapi HJP tidak seperti itu. Jadi rahasianya berserah kepada Tuhan, dukungan istri dan keluarga. Itu yang Itu paling membuat fight paling ini utama. Rohani ya. Iya. Yang akhirnya itu tadi, setelah saya sampai, saya kaget. Dia masih tidak percaya bahwa saya akan comeback. Dia tanya ke saya. Ini Serius? luar biasanya. Saya kuat karena ini, Pak. Iya. Dia tanya, yakin? Tak. Kita bilang, kalau yakin, kalau dengan kacamata iman, saya yakin. Karena ini seperti istri saya tahu persis doa saya, bahwa saya tidak minta, bahwa saya berserah kali ini. Karena kan itu udah Didoain dalam ya, hati, kan? berserah ya. Istri saya yang saksi hidupnya, yang tahu gimana pergumulan saya. Iya kan? Itu seperti yang saya bilang, mengucap syukur kalau berkelimpahan, it's okay. Tapi kalau berucap syukur dalam kesusahan, saya, istri saya, keluarga saya, anak-anak saya mengalami proses ini kan. Jadi pada saat itu dia tanya, apa yakin? Iya. Seperti itu. Waktu itu, malam itu, saya minta, saya, istri saya, anak saya masih ada, satu masih di Cina, satu ada di Indo, dan satu sekolah di Jakarta kan. Saya bilang ke dia, kali ini seperti komitmen kita, bahwa sudah jangan kita mempertanyakan lagi. Saya butuh dukungan. Jadi saya mohon doanya. Ya, saya mohon doanya, saya, istri saya, kita berdoa. Kemudian kami berdua sepakat, bahkan saya bilang, ayo kita jalan dengan iman. Itu aja. Dan jalan yang antar saya nggak pakai supir lagi, istri dan anak saya yang antar. Mereka pakai baju tidur, Mengantar antar saya ke airport. Iya. Tidur, cuma saya ganti baju, saya bawa baju. Untung saya baju kemeja putih, karena saya nggak tahu mau pakai seragam apa buat mendaftar. Kan Pak Eli kan sama Bu Mika udah sempat foto, udah sempat bikin seragam. Betul. Saya kan nggak ada persiapan apapun. Betul. Akhirnya Pak Eli bilang sudah pakai kemeja putih, tapi waktu itu saya nggak tahu, tapi saya prepare aja. Iya. Bawa baju hitam, bawa putih, bawa baju biru, jangan-jangan baju Demokrat gitu kan, kita warna biru. Bawa langsung ke airport, sama istri dan anak saya yang nganter. Di airport, ke Sek Demokrat Sudah Pak menunggu. Billy Lombok sudah menunggu gitu. Sudah menunggu, istri saya bilang, Sek gimana gitu tanya. Sudah, ini yakin saja. Sek juga memberi kekuatan, karena kan ini dadakan masalahnya gitu kan. Sambil jalan di airport, saya telepon orang tua saya untuk minta restu, saya mau pulang Manado, saya mau bertarung lagi gitu. Karena saya tahu mereka kan pasti akan berpikir panjang gitu, karena kan udah 3 kali melewati proses ini kan. Tapi puji Tuhan, keluarga percaya, dalam artian kita satu hati, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita di lingkungan keluarga yang we never stop to believe. Kita tidak pernah berhenti percaya. Kita yakin bahwa apapun yang diberikan itu pasti dalam suatu rancangan besar Tuhan. Kalau ini bisa terjadi, kenapa tidak? Hati saya waktu itu menyampaikan, di pesawat saya tidak tenang. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan dengan kerinduan ini, saya mau jadi alat kesaksian Tuhan. Yang Tuhan pakai nantinya, bahwa kita boleh jatuh, dan jatuh. Tapi kalau bersama Tuhan, kita jatuh, tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang, dan itu yang saya rasakan. Bahkan kalau Tuhan berkenan, Pak Eli dan HJP ini bisa jadi. HJP ini dari wali kota 2 kali, mundur, one step back gitu. Jadi wakil wali kota, maju. Kemudian belum berhasil, tapi saya naik kelas nanti. Naik level, bukan lagi di tingkat 2, tapi bisa di level di provinsi. Dan ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa supaya semoga saya ini akan jadi alat kesaksian Tuhan. Jadi good example. Jadi contoh yang baik bagi banyak orang, bahwa kita jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Pak Prabowo 3 kali kok kalah, 4 kali jadi. Kalau Tuhan berkenan HJP jadi, itu juga jadi cerita. Ya kan Pak, bahwa HJP itu kan 3 kali kalah, tapi dia boleh berhasil. Semoga jadi contoh karena generasi muda sekarang. Prabowo indah pada waktunya indah pada waktunya. Saya juga percaya HJP will be beautiful in his time. Akan indah pada waktu Tuhan juga.
yang Amin. Tuhan sudah persiapkan tentunya saya rasa. Pak Hani, setelah berpasangan dan ditetapkan oleh KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara berpasangan dengan Pak Eli, dan telah jalan-jalan di beberapa daerah, apa yang Pak Hani lihat secara luas ya, bagaimana sih aspirasi masyarakat yang Pak Hani temui selama masa kampanye di Sulawesi Utara ini? Ini memang berbeda Iya, dengan yang saya alami di Kota Manado. iya, Prosesnya kan sebenarnya sama, Iya. tapi wilayahnya yang lebih luas, Lebih luas. segmennya yang lebih besar. Yang hebat ini yang saya rasakan, bahwa angin perubahan di Iya. Provinsi Sulawesi Utara ini sangat kencang. 62% hasil survei kemarin menginginkan adanya pemimpin yang baru. Dan itu yang saya rasakan di lapangan. Saya datang di beberapa tempat, penerimaan masyarakat itu sangat luar biasa. Bahkan contoh paling sederhana, Pak, ini Iya. agak lucu-lucuan, Iya, tapi iya. ini jadi cerita yang sebenarnya. Sebagai kandidat, iya, kalau kita mau pasang baliho, suruh orang pasang baliho, biasanya kan yang punya tanah atau yang punya rumah yang mau dipasangin, kan kita permisi, Iya, betul. mau minta pasang. Nah, sebagian besar minta, ya bolehlah dipasangin, tapi Dengan ada syarat tertentu. jasanya Iya, gitu betul. kan. Nanti kami bantu jagain gitu, titip kasih duit gitu Betul. kan untuk pasang. Tapi kali ini berbeda. Semua minta baliho di mana-mana tanpa minta bayar. Dan lebih spesialnya lagi, mereka minta pasang baliho. Tukang pasang baliho itu setiap hari mereka upload di grup WhatsApp grup. iya. Mereka saling ledek. Cair lagi 50.000, ada yang kasih. Saya nanya, itu apa? Mereka minta pasang baliho, kita pasang baliho, mereka kasih duit orang yang pasang baliho, Pak. Jadi kebalik, kalau dulu kita pasang kita bayar, sekarang kita pasang mereka bayar, mereka kasih duit untuk orang yang pasang baliho. Dari sini Mereka kan berkorban ya? mereka mau berkorban demi baliho. Demi baliho mereka, untuk dapatkan baliho itu mereka berkorban, Pak. Iya. Ini luar biasa. Bahkan beberapa perjalanan saya ke beberapa tempat. Iya. Jangan Ini makin menyemangati nih. semakin bersemangat gitu. Iya. ASN pun ada yang sebenarnya mohon maaf gitu. Mereka menyuarakan baik yang by phone, ada yang ketemu diam-diam dan lain-lain. Ini berarti perubahan kepemimpinan. Iya. Ini lagi sangat, angin perubahan ini kencang sekali mendorong. Dan puji Tuhan itu terbukti dari hasil survei. Saya kan 3 kali melawan survei. Saya Iya. pikir saya harus bisa menang menang survei. Iya. Saya hampir tidak percaya survei. Pak Prabowo juga sama, 3 kali melawan survei, hasilnya kalah. Dan kali ini kita nggak bisa pungkiri bahwa ada 6 lembaga survei yang kredibel, Indobarometer, SMRC, Litbang LSI. Kompas, LSI, Deni JA, yang terakhir Poltreking, semua menempatkan E2L HJP di angka 50%. Sama, cocok seperti perjalanan saya di lapangan. Gitu. Tidak seperti waktu saya di Manado, kerasa ada beberapa tempat sepertinya seperti ada penolakan, tapi ini tidak ada penolakan. Sudah berapa kabupaten kota yang sudah dijalani ini? Kalau dijalani kayaknya udah hampir 10 kabupaten kota dari 15 ya. Yang intens saya kunjungi, yang lain-lain memang belum sempat, apalagi yang di kepulauan. Di kepulauan memang saya belum sempat. Tapi saya dan Pak Gubernur saya itu kita bagi tugas gitu. Karena kan ada daerah-daerah yang beliau yang lebih dikenal, sebaiknya beliau yang datang. Karena kalau saya, berarti kita mulai prosesnya dari nol lagi, baru mau ke tahap perkenalan, dari perkenalan baru mau ke elektabilitas. Bagi tugasnya. Jadi bagi tugas. Jadi di mana yang strongnya ada di Pak Eli, Pak Eli yang pergi, di mana yang strongnya ada di HJP, HJP yang pergi. Nah, saya lebih fokus banyak kali ini di Manado, karena fokus saya maju 3 kali di Manado, Pak. Jadi basis suara saya sudah ada di Kota Manado. Pemilih militan itu ada di Kota Manado. Begitu juga yang diprofiling oleh DPP sehingga menetapkan saya gitu. Karena waktu ditetapkan itu kan salah satu yang diprofiling saya dari ada sekian nama. Yang tadi yang ada Ibu Mika, ada Pak Yan Maringka, ada Ibu Tatong Bara, Pak Mamahit gitu. Dan mereka-mereka ini juga semua udah urus SKCK loh, Pak. Waktu saya datang di Polda kemarin,
waktu ngurus saya orang kelima yang urus SKCK. Pak Dir sempat panggil saya khusus ke ruangan bersama Ibu Nur Cevan Bone saksi dan Pak Billy Lombok sek DPD, tanya, yang benar pasangannya Pak Eli siapa? Yang mana? Kenapa sampai 5 gitu? Iya. Yang ngurus SKCK. Akhirnya mereka menyampaikan ini ada surat B1 KWK yang terbaru di mana pasangan dari Pak Eli itu Pak HJP dan saya yang SKCK saya itu yang dibawa untuk mendaftar. Yang Pak Ahy minta tunda tanggal 28 karena kesiapan saya. Beliau tahu 25 kan itu mepet, 26 harus saya pulang, nggak keburu 26, 27 lengkapi berkas, 28 makanya kita mendaftar di tanggal 28. Pak, ini setelah jalan di beberapa daerah, aspirasi apa yang selain angin perubahan, mungkin aspirasi lain yang Pak Hani dengar dari masyarakat terkait tentang bagaimana sih membangun Sulawesi Utara ini ke depan? Ya, memang kondisi saat ini pasca COVID sebenarnya kita belum benar-benar recovery. Masih banyak orang susah di Sulawesi Utara ini. Susah untuk kebutuhan pokok yang mahal, susah dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, pelayanan. Itu yang saya turun ke bawah. Saya kan ini dari 3 pasang calon, kayaknya saya kandidat yang paling sering berjalan dan belusukan gitu. Masuk keluar sana sini karena mungkin saya paling muda di antara yang lain-lain. Dulu kalau saingan saya belusukan Pak Harli Mangindaan itu. Karena kasarnya kita berdua biasa bermain di lumpur. Jadi saya ada di lorong-lorong mana, Harli ada di lorong mana, itu pengalaman saya dulu gitu. Nah, kalau kali ini dari apa yang saya lihat, saya yang paling banyak turun masuk ke lorong-lorong dan lain-lain. Hal-hal itu bahwa ternyata masih banyak orang susah. Banyak hal yang harus kita sempurnakan. Bukan saya katakan tidak bagus yang sudah dilakukan sekarang. Yang sudah dilakukan sebagian besar so far so good. Yang dilakukan udah bagus gitu. Tapi masih ada hal-hal yang harus disempurnakan. Nah, semoga Tuhan berkenan dengan kehadiran Pak E2L dan HJP, kami akan menyempurnakan program-program yang sudah bagus dan kami akan membuat program-program baru yang harus kita lakukan. Pak Eli itu orang yang sangat concern di bidang pendidikan dan beliau juga di kesehatan karena beliau dokter. Dari awal Bapak di beberapa kunjungan saya tanya kenapa memilih Pak Eli. Gitu kan saya tanya karena mereka bilang saya Pak Eli Lasut. Jadi kalau Bapak pasangan ya udah pas gitu. Katanya begitu kan karena berarti mereka nggak galau lagi. Karena mereka senang Pak Eli dan senang HJP gitu kan. Kenapa memilih Pak Eli? Mereka katakan bahwa saya masih anak-anak merasakan bantuan beasiswanya Pak Eli. Nilainya tidak besar waktu itu. Tapi memang saat itu mereka membutuhkan. Dan itu berdampak. Dan terasa ya. Itu 14 tahun lalu loh Pak. Mereka mungkin 6-7 tahun. Sekarang anak-anak itu wajib pilih. Dan itu mereka dibantu Pak Eli. Dari sisi beasiswa waktu itu. Dan ke depan kita tetap akan concern. Di beasiswa juga kita akan concern. Baik di S1, S2, S3 kita akan concern. Pemerintah harus datang mencarikan solusi atas setiap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Pak Hani, dalam banyak pengalaman pasangan seorang kepala daerah dan wakilnya itu bukan sampai di ujung, tapi baru 1 tahun sudah pecah kongsi. Banyak yang tidak, bahkan di akhir pisah dan perlawanan. Nah, bagaimana Pak Hani ke depan untuk tidak terjadi itu? Apa komitmen-komitmen yang dibangun oleh Pak Hani dengan Pak Eli? Sebenarnya kalau komitmen tidak. Saya tidak bangun komitmen apapun dengan Pak Eli. Cuman kalau saya pendek aja. As a vice governor, sebagai wakil gubernur, kita boleh bermimpi menjadi gubernur, tetapi kita tidak boleh berimpian menjadi gubernur di saat kita menjabat. Jadi artinya bahwa kita boleh bermimpi untuk menjadi gubernur di era sekarang, itu kalau mimpi itu dalam keadaan tidak sadar, Pak. Kalau dalam keadaan tidak sadar, itu silakan aja. Tapi kalau berimpian, itu dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan sadar, itu bisa menimbulkan konflik dan rencana-rencana yang tidak baik. Makanya saya sadar posisi,
bahwa saya boleh bermimpi. Kalau cuma mimpi kan Iya, semua iya. orang juga bisa bermimpi Iya, kan. iya, iya. Tetapi untuk berimpian jangan. Karena kalau berimpian sadar tempat, sadar posisi, itu yang saya pegang selama ini. Maka saya tidak berkomitmen apa-apa. Komitmen saya dengan Pak Eli cuma satu. Kita berkoalisi dengan rakyat, kita kembalikan politik dalam hakikat yang sebenarnya, yakni kesejahteraan rakyat. Itu aja. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak nih. Ini kan kalau kompetisi ini harus banyak keliling daerah dan itu butuh energi, baik energi fisik, energi finansial juga. Benar. Nah, pertanyaan publik, bagaimana sih Pak Hani menjaga kesehatan dan bagaimana Pak Hani bisa mensinergikan kapasitas macam-macam ya dengan kompetisi ini? Jadi yang paling utama sih skala prioritas. Iya. Tentu kita harus tahu membagi waktu. Iya. Apa yang harus diprioritaskan, apa yang didahulukan, Iya. apa yang di skip, bahkan apa yang memang harus kita tunda gitu, seperti itu. Jadi berdoa wajib. Iya. Itu yang paling utama karena ini kesehatan, Iya. kesehatan fisik, Iya. kesehatan kantong juga semua Iya. dari Iya, iya. tetek manis ini dari Betul. Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk selalu membagi waktu Iya. dengan keluarga dan anak-anak karena itu spirit. Itu penyemangatnya ada di mereka ini. Iya, iya, iya. Saya ini maju ini karena saya ingin meninggalkan legacy yang baik buat anak-anak saya gitu ke depannya gitu. Ya, yang ketiga tentu suplemen penting. Iya. Selain berdoa tentu kan kita juga harus realistis. Iya. Dengan perjalanan panjang ini makan cukup vitamin dan olahraga juga harusnya penting. Sehari bisa berapa jam saja tidur? Sehari sekitar 3-4 jam aja tidur, Pak. Sebelum ini pada saat kampanye ini ya? Tapi saya udah terbiasa. Oh, begitu. Karena saya juga di Jakarta seperti itu, Pak. Sehari cuma 3-4 jam karena saya sibuk dengan pekerjaan, cuman beda. Pekerjaan kan kalau di Jakarta gitu fokus urusan kerjaan, paling tidak kalau miss ya nggak apa-apa, masih bisa kita lakukan lagi. Tapi kalau di pilkada, ini pilkada susah, Pak. Kita menang keluar duit, kalah juga keluar duit. Persoalannya kan seperti itu. Dan tanggung jawabnya berbeda. Betul. Kalau di pekerjaan tanggung jawab saya kan pasti hanya terhadap spek perusahaan saya. Tapi tanggung jawab menjadi kepala daerah ini bahaya gitu karena menyangkut nasib banyak orang. Apalagi ini saya naik level level bukan hanya di tingkat tingkat 2 di kabupaten kota. Ini level provinsi, jadi harusnya tanggung jawab lebih besar. Jadi itu jadi pertanyaan, bahkan itu jadi concern nantinya ke depan gitu. Pak Hani, kita ini sudah di ujung waktu. Oke. Apa dalam perjalanan ini sejak awal pernah gagal, kemudian maju lagi kompetisi di tingkat provinsi, apa hikmah yang Pak Hani rasakan saat ini? Hikmahnya bahwa kalau saya dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani, bahwa pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Sehingga kembali kita kembalikan dalam ekspresi ucapan syukur. Apapun yang Tuhan berikan itu pasti baik adanya. Cuma seringkali kita manusia yang salah melihat. Tetapi kalau kita menerima semua dengan ucapan syukur, apapun situasinya, saya terlalu percaya bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera, hal yang luar biasa, hal yang baik yang Tuhan sudah persiapkan. Tinggal menunggu waktu Tuhan. Everything will be beautiful in His time. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Indah pada waktu Tuhan. Terakhir, Pak Hani, apa pesan-pesan Pak Hani kepada Tribuners dan calon pemilih pada Pilkada Sulawesi Utara ke depan? Oke, baik, terima kasih buat seluruh Tribuners dan para masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Mari kita bersama-sama menghadapi pesta demokrasi ini di tanggal 27 November dengan suasana yang penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kita melewati proses ini dengan pilkada yang riang gembira. Ini pesta
Jadi seharusnya kita menikmati proses demokrasi ini selayaknya pesta. Jadi kita bergembira di situ. Kita boleh berbeda-beda, kita boleh berbeda warna, Pilihan, ya. kita boleh berbeda partai, kita boleh berbeda pilihan, tapi kita tidak boleh bermusuhan. Terima kasih Terima Pak kasih. Hani sudah meluangkan waktunya dan ditutup dengan seruan walaupun kita beda pilihan, mari kita tetap damai bersahabat. Demikian Tribuners, perbincangan saya dengan calon wakil gubernur Sulawesi Utara Bapak Hani Yospayo. Kita doakan Pak Hani dalam perjalanannya ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam Amin. aktivitas. Amin. Dan kita doakan diwujudkan hajatannya, impiannya. Terima kasih Tribuners. Salam Tribun.